Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ellen Proburini. Saya merupakan dosen dari program studi informatika di Sekolah Tinggi Teknik Pati. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah matematika diskrit, kalkulus, dan etika profesi. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan pada setiap perkuliahan adalah menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah matematika diskrit. Mata kuliah matematika diskrit merupakan mata kuliah yang terdapat pada semester ganjil, tepatnya di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah matematika diskrit merupakan ilmu paling dasar di dalam pendidikan informatika ataupun di ilmu komputer. Matematika diskrit memberi landasan matematis untuk mata kuliah lain di program studi informatika. Matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika sebagai landasan dalam mempelajari ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, dan sistem operasi. Dengan mengikuti perkuliahan matematika diskrit, mahasiswa diharapkan untuk mendapatkan luaran sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep dasar di bidang informatika, statistika, komputasi atau algoritma dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Serta yang terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks belajar mandiri. Mata kuliah matematika diskrit akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama pengantar matematika diskrit, logika, himpunan, induksi matematika, matriks relasi dan fungsi, kombinatorika, algoritma dan bilangan bulat, serta teori graf. STT Pati menerapkan sistem blended learning di mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan juga dilakukan pembelajaran secara online ataupun daring menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Kami juga menggunakan Google Classroom untuk mengupload materi dan mahasiswa dapat mengupload tugasnya di platform tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu Delivery. Delivery merupakan bagaimana saya mentransfer materi atau menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Ada 3 metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah ceramah. Jadi dalam metode ceramah ini saya akan menyampaikan materi secara langsung di mana saya menjelaskan dan mahasiswa mendengarkan serta mencatat poin-poin yang dianggap penting. Biasanya saya menggunakan modul ajar yang akan saya buat sendiri atau saya persiapkan sendiri dan mahasiswa dapat menggunakan sumber lain baik dari internet ataupun dari buku paket lain sebagai bahan referensi. Saya juga membuat slide presentasi yang interaktif di setiap perkuliahan dan saya juga bertanya kepada mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Kemudian mahasiswa dapat menanggapi atau menjawab atas pertanyaan yang saya berikan. Untuk metode yang kedua adalah diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi, saya akan memberikan topik terlebih dahulu, di mana topik tersebut relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Biasanya topik tersebut akan saya berikan dulu melalui chat di WhatsApp group atau saya unggah di Google Classroom, sehingga mahasiswa bisa lebih siap untuk mengikuti perkuliahan. Saat di kelas, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 mahasiswa. Kemudian saya meminta mahasiswa untuk berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Setelah selesai diskusi, mereka dapat menyampaikan hasil dari diskusi mereka, kemudian mempresentasikannya di dalam kelas. Menurut saya, dengan menggunakan metode diskusi, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat serta dapat bertukar pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan. Untuk metode yang ketiga adalah metode problem-based learning. Dan pada metode problem-based learning ini, saya meminta mahasiswa menyelesaikan suatu permasalahan atau case study yang diberikan di kelompoknya masing-masing.
Mahasiswa bisa mencari informasi yang relevan, kemudian menganalisis studi kasus tersebut dan merancang solusi yang paling tepat untuk digunakan. Menurut saya, dengan menggunakan metode problem based learning ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mereka dapat mendalami materi dan bisa menghubungkannya ke dalam konteks di kehidupan nyata. Untuk teknik kedua dalam metode DIA adalah interaction. Jadi interaction ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk bertanya dan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan sehingga perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Saya juga menggunakan platform Quizizz untuk memberikan pretest ataupun kuis. Saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online dengan mahasiswa. Harapannya kita bisa berkesempatan untuk dapat melakukan diskusi di mana saja dan kapan saja secara mudah. Selain itu, saya juga memanfaatkan Google Classroom untuk dapat memberikan feedback terhadap tugas ataupun proyek-proyek yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Kemudian untuk teknik yang ketiga adalah assessment. Assessment ini adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa tersebut menggunakan bobot penilaian yang telah disepakati bersama di awal perkuliahan, dengan harapan mahasiswa dapat mengerti bobot penilaian di awal sehingga mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Untuk teknik penilaian yang saya lakukan, jadi untuk tugas dan keaktifan akan diberikan bobot 30%, untuk UTS 30% dan untuk UAS 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini teman-teman? Sebelum kita mulai belajar, akan bacakan dulu untuk capaian akhir untuk kita kali ini. Dengan harapan setelah mempelajari materi ini nanti kalian bisa lebih memahami. Untuk capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengenali dan menjelaskan teori yang berkenaan dengan logika. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan teori yang berkenaan dengan logika. Untuk manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan di pagi hari ini, yang pertama adalah membantu berpikir secara rasional dan sistematis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat, serta meningkatkan cinta kepada kebenaran dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Oke, kita ingat kembali untuk pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu pengantar matematika diskrit. Jadi pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah pengantar matematika diskrit, di mana objek-objek yang kita bahas dalam matematika diskrit ini salah satunya adalah logika. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang logika? Siapa yang berani untuk mengutarakan pendapatnya? Pikiran yang masuk akal. Oke, bagus. Ada pendapat yang lain? Ilmu pengetahuan yang berfokus pada pola berpikir dan penalaran. Ilmu yang berfokus pada pola berpikir dan penalaran. Berarti kita pahami dulu bahwa logika dari kedua pendapat yang diutarakan sama-sama benar. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Jadi penalaran ini didasarkan pada hubungan antar pernyataan yang biasa juga kita sebut sebagai statement. Jadi untuk lebih jelasnya pengertian logika matematika, yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Kemudian ada pendapat lain yang mengartikan bahwa logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, apapun yang kita lakukan itu pasti berdasarkan dengan logika, bahkan sampai untuk pengambilan keputusan yang ada di
kehidupan kita sendiri itu juga kita ambil menggunakan logika. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu pernyataan. Jadi pernyataan ini bisa kita sebut sebagai proposisi. Di proposisi bisa diartikan sebagai pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Jadi suatu pernyataan itu hanya boleh mempunyai satu nilai kebenaran. Jadi boleh bernilai benar saja atau boleh bernilai salah saja. Satu contoh, misalnya Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Jadi untuk suatu pernyataan tersebut kita bisa mencari nilai kebenarannya dan kalimat tersebut bernilai benar karena Insinyur Soekarno adalah presiden nomor 1 di Indonesia. Contoh yang lain, di sini ada 3 contoh, tentukan mana yang merupakan pernyataan. Yang pertama, 5 adalah bilangan prima. Pernyataan yang pertama ini bisa kalian lihat dan cermati dulu, kemudian kita tentukan untuk nilai kebenarannya. Jadi untuk kalimat 5 adalah bilangan prima bisa kita sebut sebagai pernyataan. Kemudian untuk contoh yang kedua ada kalimat 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Setelah kita analisis berarti nomor 2 ini merupakan kalimat yang salah. Jadi nomor 2 pun ketika satu kalimat ini memiliki nilai kebenaran meskipun nilainya salah, masih bisa kita sebut sebagai pernyataan. Ini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Siapakah yang tidak mengerjakan tugas? Kira-kira untuk kalimat di contoh nomor 3 bisa kita tentukan apakah kalimat ketiga ini merupakan pernyataan atau tidak? Bukan pernyataan tapi pertanyaan. Jadi jawabannya apakah contoh nomor 3 ini benar atau salah? Ketika kita analisis hasilnya untuk nilai kebenarannya. Benar atau benar? Kenapa benar? Loh, pasti ada yang tidak mengerjakan tugas. Setelah kita tahu, tadi kita sudah mengerti apa itu pengertian dari logika. Jadi pengertian dari pernyataan dulu. Karena nomor 3 ini, apakah contoh nomor 3 bisa kita sebut sebagai pernyataan? Kembali lagi pada pengertian pernyataan. Jadi pernyataan adalah suatu kalimat yang hanya memiliki satu nilai kebenaran. Baik itu bernilai benar ataupun bernilai salah. Untuk contoh nomor 3, kita tidak bisa menentukan nomor 3 ini kalimatnya bernilai benar atau salah. Jadi contoh ketiga ini bisa kita sebut sebagai suatu pernyataan. Jadi kita bisa menentukan atau menyimpulkan bahwa rangkaian dari suatu kata-kata itu bisa kita sebut sebagai kalimat. Jadi sebelum ke pernyataan berarti contoh 1, contoh 2, contoh 3 ini masih merupakan sebuah kalimat. Untuk penjelasan dari pernyataan dan bukan pernyataan bisa dipahami? Oke, dari penjelasan sebelumnya, apakah sudah bisa membedakan antara pernyataan dan bukan pernyataan? Apa? Coba salah satu menjelaskan perbedaan dari pernyataan dan bukan pernyataan. Kita ulas kembali bahwa pernyataan itu adalah suatu kalimat yang hanya memiliki satu nilai kebenaran saja. Jadi bisa benar, bisa salah. Berarti untuk kalimat-kalimat yang tidak bisa kita ketahui jawabannya secara pasti, berarti dia bisa benar atau bisa salah, berarti itu bukan merupakan pernyataan. Misalnya nasi goreng di depan STT enak. Kita tidak bisa menentukan
kalimat tersebut menjadi suatu pernyataan. Karena satu orang bisa merasa enak, berarti pernyataannya benar. Orang yang lain bisa beranggapan bahwa tidak enak, karena tidak sesuai dengan apa yang diselerakan sama satu orang ini. Bagaimana jika ada suatu kalimat yang memuat variabel? Contohnya, X plus 2 sama dengan 5. Apakah kita bisa sebut sebagai pernyataan? Bisa? Kenapa? Karena ada jawabannya 5. Tapi apakah X plus 2 sama dengan 5 ini bernilai benar? Belum tentu. Apakah ini bernilai salah? Belum tentu juga. Jawabannya tidak. Jika kalimat yang memuat variabel dan variabel tersebut diganti dengan angka, maka kalimat tersebut bisa kita sebut sebagai proposisi. Misalnya kita akan mengganti X dengan 5. Maka kalimat ini akan menjadi 5 plus 2 sama dengan 5. Berarti ini baru bisa kita sebut sebagai proposisi karena mempunyai nilai kebenaran dan nilai kebenarannya adalah salah. Karena 5 ditambah 2 harusnya sama dengan 7. Jadi fokusnya kita tidak mencari berapa jawaban yang benar, tetapi pernyataan tersebut atau kalimat tersebut itu mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Jika kalimat yang seperti contoh di depan, jadi kalimat yang mempunyai variabel, itu bisa kita sebut sebagai kalimat terbuka. Jadi kita ada tambah informasi baru selain pernyataan, selain kalimat pernyataan, sekarang kita punya lagi yang namanya kalimat terbuka. Sekarang kita punya kalimat. Vian adalah mahasiswa STTP yang paling tampan. Apakah ini bisa kita sebut sebagai proposisi? Tidak. Bagaimana tanggapannya? Kenapa bisa menjawab tidak? Karena setiap orang nggak pasti, maksudnya ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Jadi itu nggak termasuk pernyataan. Bisa bilang iya, bisa bilang tidak. Makanya tidak bisa disebut sebagai pernyataan. Nah, kira-kira untuk yang laki-laki ini setuju nggak bahwa Vian ini adalah mahasiswa STTP yang paling tampan? Nilai kebenarannya. Tidak. Berarti sudah ada perbedaan jawaban atau nilai kebenaran dari mungkin satu orang bisa menjawab, oh tidak, sebenarnya yang paling ganteng bukan Vian, tapi kan ini sudah terpatahkan bahwa kalimat yang ada di depan ini bukan merupakan suatu pernyataan. Oke, untuk penjelasan tadi dari pernyataan, bukan pernyataan, kemudian kalimat terbuka, kira-kira ada yang masih bisa kita diskusikan dulu sebelum nanti kita lanjutkan untuk melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya kita akan mulai untuk diskusi kelompok dengan materi proposisi majemuk. Jadi saya nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok anggotanya 4 mahasiswa. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi kurang lebih selama 15 menit. Kemudian 2 anggota dari kelompok akan bertamu ke kelompok yang lain. Jadi tiap kelompok ini nanti 2 akan stay atau tinggal di kelompoknya sendiri, kemudian 2 yang lain, 1 akan berkunjung ke kelompok yang kedua, 1-nya lagi akan berkunjung ke kelompok yang ketiga. Begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Fungsinya nanti kalian yang bertamu ke kelompok lain itu menggali informasi. Jadi kira-kira ada atau tidak perbedaan pendapat mengenai proposisi majemuk atau mengenai materi yang akan kita diskusikan nanti. Kira-kira untuk alur diskusi kita di pagi hari ini ada yang masih belum dipahami? Bisa? Oke, kita bagi ke kelompoknya. Jadi kelompok yang pertama bisa saya sebutkan namanya. Kelompok pertamanya Arin,
kemudian Irfan, Lutfi, sama Hendrik. Kemudian di kelompok yang kedua, Susan, Ayu, Tio, sama Singge. Dan kelompok yang ketiga berarti Sally, Misha, Mailina, sama Zahro. Bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi dan saya beri waktu 15 menit. Bisa mulai pindah ke kelompoknya masing-masing. Kalian boleh melakukan perpindahan dari kelompok 2 mahasiswa yang ada di kelompok 1 bisa berpindah satu ke kelompok 2, satu ke kelompok 3. Begitu juga seterusnya. Oke, untuk waktu diskusinya sudah selesai, kalian bisa mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Untuk yang pertama, yang mau memaparkan apa hasil diskusi yang sudah dilakukan di kelompoknya masing-masing, bisa segera mempersiapkan diri ke depan. Spidol adalah gabungan dari dua proposisi tunggal atau lebih, yang mana pada kalimat pernyataan tersebut kurang-kurangnya akan didukung oleh dua pola kalimat. Contohnya bisa dilihat yaitu dia adalah makhluk hidup dan pasti akan mati. Yang kedua yaitu adalah Jakarta ibu kota Indonesia, sedangkan Paris adalah ibu kota Prancis. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arin. Silakan. Oke, saya mulai dari contoh proposisi tunggal. Nah, di sini kan ada dua contoh. Semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, mungkin saya tanya sama teman-teman semua. Untuk yang contoh pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Itu bernilai salah atau benar? Oke, benar. Nah, yang kedua, Megawati adalah presiden Amerika. Itu benar apa salah? Oke. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh proposisi tunggal yang kalimatnya itu berdiri sendiri gitu. Lalu next. Nah, yang kedua adalah proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, proposisi majemuk adalah gabungan dari dua proposisi atau lebih. Nah, contoh di sini proposisi majemuk adalah semua manusia adalah makhluk hidup dan pasti akan mati. Nah, semua itu adalah dua gabungan dua proposisi tunggal. Yang pertama ada semua manusia adalah makhluk hidup, dan yang kedua adalah semua manusia pasti akan mati gitu.
itu salah. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau yang mau memberikan masukan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Susan dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Di situ kan tadi sudah dijelaskan mengenai hal tersebut. Jadi menurut secara sempit itu apa perbedaan proposisi tunggal dengan proposisi majemuk? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab apa itu perbedaan proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Nah, untuk proposisi tunggal itu hanya satu kalimat, sedangkan kalau proposisi majemuk itu 2 kalimat atau lebih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mau memaparkan hasil diskusinya. Kita ulangi kembali bahwa proposisi majemuk atau proposisi komposit. Jadi proposisi majemuk ini adalah pernyataan yang memuat rangkaian yang diperoleh dari pengkombinasian atau penggabungan. Jadi pernyataan majemuk sendiri ini adalah pernyataan yang bisa dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal. Kemudian dirangkai menggunakan kata hubung logika. Jadi kita bahas yang pertama untuk konjungsi. Untuk konjungsi tadi P kemudian lambang. Untuk V terbalik itu bisa kita baca dan. Jadi P dan Ki. Kemudian untuk kata hubung yang sering dipakai itu dan, yang familiarnya itu dan. Tetapi selain dan kita masih punya tetapi, ketika, seandainya, seperti, bahwa, walaupun, dan supaya. Kemudian untuk disjungsi ini bisa kita baca atau, jadi P atau Ki. Kata yang sering dipakai itu atau, kemudian ada kata lain alias, kalau, apakah. Nah ini tadi pembahasan kita terkait logika, semoga bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini, jadi yang pertama kita bisa tahu apa itu arti dari suatu pernyataan, kemudian kita bisa tahu apa itu kalimat terbuka, serta yang terakhir kita bisa tahu apa itu kalimat majemuk. Kemudian agar saya lebih mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi yang tersampaikan hari ini, silakan nanti di rumah kalian bisa kerjakan latihan soal yang sudah saya upload di Google Classroom. Dan untuk pengerjaannya saya batasi untuk 1 minggu ya. Bisa? Oke, untuk materi minggu depan kita masih akan membahas tentang proposisi majemuk lanjutannya, yaitu tabel kebenaran akan kita ulas kembali, kemudian ada materi implikasi dan biimplikasi, kemudian ada satu lagi materi untuk penarikan kesimpulan. Silahkan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa lebih siap untuk mengikuti perkuliahan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran tatap muka mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.